Tahun itu, ibu mertuaku yang tinggal di rumahku menjadi rahasia yang tidak bisa kukatakan. Di rumah yang kosong setelah kepergian istriku, hanya tersisa aku dan dia, dua orang yang sama-sama patah hati. Kami dengan sangat hati-hati menjaga batasan antara menantu dan ibu mertua, menutupi kesepian di lubuk hati yang terdalam dengan keheningan dan jarak. Sampai malam itu, saat dia tidak sengaja mendorong pintu kamarku, dinding rapuh di antara kami hancur seketika. Setelah malam itu, perasaan di antara kami tidak bisa kembali lagi. Apakah hubungan terlarang ini adalah pelipur lara bagi dua jiwa yang kesepian, ataukah awal dari jurang yang lain? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk berlangganan radio di Ari Hati. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus berkarya. Sekarang, mari kita masuk ke cerita hari ini. Jujur saja, malam itu pakaian ibu mertuaku memang terasa sedikit istimewa. Dia mengenakan gaun terusan yang lebih menonjolkan lekuk tubuhnya dibandingkan biasanya. Setiap kali dia melewati dapur atau duduk di sofa, tatapanku selalu tidak sadar tertarik ke arahnya. Aku tahu ini tidak benar, tapi reaksi tubuhku sangat jujur. Aku kembali ke kamar, mengunci pintu, dan duduk diam di kursi. Selama waktu itu, aku hanya bisa menghadapi gejolak batin sendirian. Awalnya, aku mencoba memikirkan wanita lain, seperti bintang film yang pernah kulihat atau wajah orang asing yang berpapasan di jalan. Tapi itu sama sekali tidak berguna. Di dalam pikiranku selalu muncul bayangan ibu mertuaku. Tidak boleh terus begini. Aku berusaha mengalihkan perhatian, tapi akhirnya tetap tidak bisa mengendalikan pikiranku sendiri. Bagaimanapun, beberapa pikiran tidak bisa dihapus dengan mudah. Tepat saat emosiku berada di titik puncak, terdengar suara klik saat gagang pintu diputar. Aku ingat jelas sudah mengunci pintu. Kemeja untuk besok sudah aku setrika. Ibu mertuaku masuk sambil membawa kemeja, lalu dia melihat segalanya. Dia melihatku yang duduk di kursi, melihat ekspresiku yang kebingungan dan keadaanku yang berantakan. Saat itu juga, aku tahu semuanya sudah berakhir. Maafkan aku, kataku dengan panik. Ibu mertuaku segera meletakkan kemeja itu di tempat tidur. Mari kita bicara nanti. Dia berbalik untuk pergi, tetapi berhenti sejenak di depan pintu. Dia tidak menoleh, hanya berkata dengan suara gemetar. Tidak apa-apa, pria memang terkadang punya saat-saat yang rapuh. Tapi saat itu, aku tidak tahu bahwa kejadian ini akan mengubah hubungan kami sepenuhnya. Namaku Budi Santoso. Tahun ini umurku 42 tahun. Mungkin agak berlebihan jika dikatakan sebagai pengusaha sukses. Tapi aku memang membangun semuanya dari nol. Aku sudah berjuang di industri konstruksi selama lebih dari 20 tahun dan mengelola sebuah perusahaan yang cukup stabil. Aku tinggal di sebuah apartemen Gria Tawang yang luas di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Secara ekonomi, aku menjalani kehidupan yang cukup mewah. Namun, setahun yang lalu, sebuah kecelakaan mobil merenggut segalanya dariku. Istriku, Indah. Dia 10 tahun lebih muda dariku. Dia meninggalkan dunia ini pada usia 32 tahun. Teman-teman di sekitarku sejak awal sudah khawatir dengan perbedaan usia kami. Mereka bilang, beda 10 tahun bukankah terlalu banyak? Nanti mungkin akan menyesal. Aku sudah mendengar kata-kata itu berkali-kali. Tapi bagiku, Indah adalah cinta pertamaku dan juga cinta terakhirku. Sifatnya yang ceria dan hangat menerangi hidupku yang dulu kasar dan tidak teratur. Setelah cahaya itu padam, aku benar-benar hancur. Aku membenamkan diri dalam pekerjaan secara gila-gilaan. Tapi setiap kali kembali ke rumah yang kosong tanpa orang, rasa hampa yang besar menyapu bersih segalanya. Kulkas kosong, ruang tamu sunyi senyap, dan tempat tidur terasa sangat lebar. Aku sering berpikir, haruskah aku hidup dalam kesepian seperti ini selamanya? Setelah istriku meninggal, ibu mertuaku mulai sering datang ke rumah untuk menjengukku. Dia yang kehilangan putri tunggalnya pasti juga merasakan kesedihan yang luar biasa di dalam hatinya. Tapi saat dia melihatku yang tidak makan dan tidak tidur dengan benar, dia benar-benar tidak bisa tenang. Budi, makan itu harus tetap tepat waktu. Ini adalah kata-kata pertama yang diucapkan ibu mertuaku saat pertama kali datang, dan sampai sekarang masih terngiang di telingaku. Aku tidak bisa menjawab apa-apa saat itu,
hanya bisa mengangguk pelan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya membuka kulkas lalu menghela napas pelan. Kalau kamu terus begini, bagaimana jadinya? Indah pasti akan sangat khawatir melihatmu dari atas sana. Sejak hari itu, ibu mertuaku datang ke rumah 3 atau 4 kali seminggu. Dia membantuku menyiapkan masakan rumah, mencuci baju, membersihkan rumah. Terkadang dia hanya duduk diam di sofa ruang tamu, menemaniku tanpa suara. Kami adalah satu-satunya orang di dunia ini yang memahami rasa sakit karena kehilangan cinta yang sama. Hanya dengan berbagi kesedihan ini, saja sudah cukup untuk membuat kami merasa terhibur. Ibu mertuaku juga sendirian, ayah mertuaku sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Orang yang masih hidup harus tetap menjalani hidup dengan baik. Suatu malam saat kami makan bersama, dia mengatakannya dengan senyum yang menyimpan sedikit rasa kesepian. Pada saat itu, sebuah perasaan aneh muncul di hatiku. Perbedaan usiaku dengan ibu mertuaku sebenarnya hanya 13 tahun. Meskipun aku memanggilnya ibu mertua, tapi kenyataannya usianya lebih seperti kakak perempuanku. Dia melahirkan Indah di usia awal 20 kompaan, dan sampai sekarang dia masih menjaga penampilan yang muda dan anggun. Mungkin karena dia rutin melakukan yoga dan berjalan kaki. Dia yang berusia 55 tahun terlihat penuh vitalitas, sama sekali tidak terlihat seperti orang seusianya. Beberapa bulan pun berlalu. Aku yang awalnya bahkan sulit untuk menelan makanan, perlahan mulai bisa memakan masakan yang disiapkan ibu mertuaku. Aku memaksakan diri untuk pergi ke kantor, dan setelah pulang kerja, aku makan malam bersama ibu mertuaku. Kehidupan seperti ini berjalan hari demi hari, dan kesedihan di hatiku juga perlahan-lahan mengendap. Meskipun rasa sakitnya belum sepenuhnya hilang, setidaknya tidak lagi membuatku sesak seperti dulu. Suatu malam setelah makan, ibu mertuaku sedang mencuci piring di dapur. Pada saat itu, untuk pertama kalinya aku memandangnya dengan cara yang berbeda. Dia biasanya memakai pakaian santai saat datang ke rumah. Tapi hari itu dia kebetulan memakai gaun yang pas di tubuh. Bayangan punggungnya yang berdiri di depan wastafel menarik perhatianku. Aku menatapnya tanpa sadar. Tidak boleh begini. Aku segera mengalihkan pandangan. Tapi detak jantungku bertambah cepat secara tidak normal. Sejak saat itu, setiap kali ibu mertuaku datang berkunjung, selalu ada rasa tegang yang aneh di hatiku. Setelah beberapa minggu lagi, frekuensi kedatangan ibu mertuaku mulai berkurang. Dari 3 atau 4 kali seminggu menjadi sekali seminggu. Bahkan kemudian hanya 2 minggu sekali. Belakangan ini sepertinya ibu mertua tidak datang. Aku melihat kulkas yang kosong dan bergumam sendiri. Aku merindukan masakan buatannya. Aku merindukan percakapan kami saat makan bersama, dan yang lebih penting, aku merindukan sosoknya. Aku sangat ingin meneleponnya. Tapi akhirnya aku urungkan. Ibu mertua juga punya kehidupannya sendiri, tidak mungkin dia terus-menerus memfokuskan pikirannya padaku. Aku menghibur diriku sendiri seperti itu, tapi di dalam hati aku merasa kehilangan. Setiap hari pulang kerja, aku selalu berharap bisa melihat sosoknya saat membuka pintu, tapi yang menyambutku selamanya adalah rumah yang kosong. 1 bulan berlalu dengan cepat. Pada suatu Sabtu sore, ponselku berbunyi. Ternyata ibu mertuaku yang menelepon. Rupanya apartemen lama tempat tinggalnya kebetulan akan direnovasi total oleh pengembang. Uang kompensasi sudah didapat, tapi sebelum menemukan rumah baru, untuk sementara dia tidak punya tempat tinggal. Mendengar helaan napasnya yang penuh kekhawatiran, aku tanpa ragu membuka mulut. Ibu, lebih baik ibu pindah ke rumahku saja. Lagi pula masih ada kamar kosong di rumah. Itu lebih baik daripada ibu tinggal sendirian. Sejujurnya, aku juga merasa terlalu kesepian jika tinggal sendirian. Apartemen Gria Tawang ini punya 4 kamar, aku tinggal sendirian terasa terlalu luas. Jika ibu mertua bisa berada di sisiku, mungkin bisa sedikit mengisi kekosongan yang ditinggalkan istriku. Ibu mertuaku ragu-ragu untuk waktu yang lama. Apakah itu benar-benar tidak apa-apa? Bukankah itu akan merepotkanmu? Sama sekali tidak. Justru ada ibu membuatku merasa lebih tenang. Akhirnya, dia menerima tawarku. Dia memilih kamar tamu yang paling jauh dari kamarku. Kami sepakat untuk menjaga jarak yang tepat dalam hidup bersama.
Siang hari sibuk dengan urusan masing-masing, malam hari makan bersama, hanya itu saja. Beberapa hari pertama, kami memang berinteraksi seperti itu. Saling menghormati rutinitas masing-masing tanpa ada ketidaknyamanan. Namun, tinggal di bawah atap yang sama membuat beberapa perubahan halus mulai terjadi. Ibu mertuaku dengan sangat alami mengambil alih semua urusan rumah tangga. Kalau ada baju yang mau dicuci, keluarkan saja. Sekalian aku cuci, tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya sendiri, kataku. Jangan sungkan. Lagi pula aku juga mau memakai mesin cuci, mencucinya bersama-sama lebih praktis. Begitulah, aku menyerahkan pakaian kotor kepadanya. Beberapa hari kemudian, aku menemukan tumpukan pakaian yang sudah terlipat rapi di depan pintu kamarku. Dan di dalamnya ternyata ada pakaian dalamku. Wajahku seketika memerah. Ibu mertuaku ternyata bahkan mencuci pakaian dalamku. Saat makan malam, aku mengangkat masalah ini dengan canggung. Ibu, soal pakaian dalam itu, aku bisa mencucinya sendiri. Kenapa? Itu kan bukan barang yang sangat kotor. Lagi pula semuanya dicuci dengan mesin, bukan? Dia tersenyum dengan wajah yang tenang. Kita sudah tinggal bersama. Jangan terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil seperti ini. Sejak saat itu, ibu mertuaku dengan alami menangani semua pakaianku. Awalnya meskipun sangat malu, perlahan aku juga terbiasa. Mungkin justru kebiasaan inilah yang menjadi masalah. Ibu mertuaku mencuci pakaian dalamku menjadi hal yang dianggap biasa. Apakah rasa kedekatan ini tanpa sadar telah mengaburkan batasan di antara kami? Masalah yang lebih besar pun datang. Setiap pagi saat aku bangun, ibu mertua sudah berada di dapur menyiapkan sarapan. Dia mengenakan celemek, memegang wajan, dan bersenandung kecil. Sosoknya terlihat sangat alami. Cara dia membaca buku di ruang tamu atau duduk di sofa. Menonton sinetron juga semakin sering terekam dalam ingatanku. Terutama sosoknya yang duduk minum teh di ruang tamu, setelah pulang jalan-jalan sore, selalu membuatku tidak bisa mengalihkan pandangan. Ibu mertua mengenakan pakaian santai yang nyaman di rumah. Terkadang memakai gaun terusan atau rok yang panjangnya di atas lutut. Saat dia duduk di sofa dan tidak sengaja menyilangkan kakinya, garis betisnya yang halus selalu menarik tatapanku. Tidak boleh terus begini, aku berusaha memperingatkan diriku sendiri. Tapi tubuh ibu mertua yang sehat dan bertenaga benar-benar sulit bagi orang untuk tidak meliriknya lebih dari sekali. Untuk usianya yang 55 tahun, bentuk tubuhnya benar-benar terjaga dengan sangat baik. Di malam hari, aku semakin sulit untuk tidur. Setelah istriku pergi, naluri laki-lakiku yang sudah lama tertidur perlahan-lahan terbangun, dan gejolak ini mengarah kepada ibu mertuaku. Suatu hari, aku mengamati ibu mertuaku dengan saksama. Tatapan matanya, bentuk bibirnya, ekspresinya saat tersenyum. Aku tiba-tiba menyadari bahwa ibu mertuaku dan istriku terlihat sangat mirip. Seharusnya dikatakan bahwa istriku mirip dengannya. Istriku adalah versi muda dari ibu mertua, sementara ibu mertua adalah versi matang dari istriku. Saat aku memahami hal ini, hatiku menjadi semakin kacau. Apakah perasaan ini berasal dari kerinduan terhadap istriku, ataukah aku tidak menemukan jawabannya? Setelah kami tinggal bersama selama 1 bulan, aku mulai semakin memperhatikan ibu mertuaku. Saat dia membungkuk membersihkan rumah, garis kaki yang samar-samar terlihat di balik roknya selalu menarik mataku. Saat tangan kami tidak sengaja bersentuhan di sofa, jantungku berdetak kencang. Saat di kantor pun, aku sering memikirkan dia. Apa yang ingin dimakan ibu mertua hari ini? Saat pulang kerja nanti belikan buah kesukaannya saja. Aku merasa asing dengan perubahanku ini. Entah sejak kapan pulang ke rumah menjadi hal yang patut dinantikan bagiku. Dulu aku takut kembali ke rumah yang kosong itu, sekarang aku merasa sedikit hangat dan penuh harapan karena ada dia di rumah. Kamu sudah pulang. Saat membuka pintu rumah, ibu mertuaku selalu menyambutku dengan senyum. Makan malam sudah siap? Cepat cuci tangan sana. Kalimat sederhana ini memberikan kehangatan yang tak terhingga bagiku. Saat makan, kami akan mengobrol tentang apa yang terjadi sepanjang hari. Hari ini perusahaan menandatangani proyek besar. Benarkah? Bagus sekali. Selamat ya. Ibu mertuaku selalu mendengarkan dengan tulus,
dan merasa senang untukku. Setiap kali itu, aku selalu menatap wajahnya. Saat mata kami bertemu, detak jantungku akan bertambah cepat. Perasaan apa ini sebenarnya? Hatiku tahu jelas ini sudah melampaui rasa terima kasih yang sederhana. Suatu Sabtu sore, kantor sedang libur dan aku berada di rumah. Ibu mertuaku sedang melakukan yoga di ruang tamu. Dia membentangkan matras yoga dan meregangkan tubuhnya perlahan. Gerakannya terlihat sangat anggun. Dia mengenakan celana ketat dan atasan tanpa lengan. Pakaian ini membuat lekuk tubuhnya semakin jelas terlihat. Aku berpura-pura minum kopi di dapur, tapi mataku terus menatapnya. Setiap gerakannya membekas dalam ingatanku. Ini sama sekali tidak terlihat seperti tubuh wanita berusia 55 tahun. Paha yang kencang, pinggang yang ramping, bahu yang lembut. Ibu mertua benar-benar seorang wanita yang sangat menarik. Tepat saat itu, dia tiba-tiba menoleh menatapku. Ada apa? Butuh sesuatu? Ah, tidak ada apa-apa. Aku segera mengalihkan pandangan. Dia tersenyum dan berkata, bisa buatkan aku segelas kopi? Agak haus nih. Baik, segera datang. Aku membuat kopi dan menyerahkannya. Dia duduk di atas matras yoga menerima kopi itu. Pada saat itu, aku melihat pergelangan kakinya yang terlihat di bawah celana ketatnya. Detak jantungku kembali bertambah cepat. Apa yang sedang aku lakukan? Aku berjalan kembali ke kamar, tapi bayangan ibu mertuaku tidak hilang dari pikiran. Malam itu aku tidak bisa tidur. Cara ibu mertua melakukan yoga, caranya menyiapkan makan malam, caranya duduk menyilangkan kaki di sofa. Adegan demi adegan berulang di otakku. Aku membenamkan wajah ke bantal. Aku tahu ini salah, tapi hatiku sudah tidak terkendali. Setelah kami tinggal bersama selama 1,5 bulan, aku tidak bisa lagi menyangkal perasaanku sendiri. Setiap kali ibu mertuaku mengerjakan urusan rumah, saat tersenyum, atau hanya mendengar suaranya, hatiku akan bergejolak. Terutama saat dia memakai rok pendek, aku bahkan tidak tahu harus meletakkan pandanganku kemana. Di kantor pun aku mulai tidak bisa berkonsentrasi. Saat melihat dokumen, tiba-tiba aku memikirkannya. Saat rapat juga sering melamun. Kalau terus begini benar-benar akan ada masalah. Aku menyalahkan diriku sendiri, tapi itu tidak berguna sama sekali. Ibu mertuaku sepertinya juga menyadari sesuatu. Dia mungkin menyadari tatapan mataku saat melihatnya akhir-akhir ini tidak sama dengan dulu. Terkadang saat mata kami bertemu, dia akan menghindar lebih dulu. Dia sepertinya juga mulai sengaja menjaga jarak denganku. Percakapan di meja makan tidak lagi terasa santai seperti dulu. Kami sering terjebak dalam keheningan yang canggung. Kami berdua bertindak dengan sangat hati-hati. Suatu Jumat malam, hari itu aku menerima tekanan yang sangat besar di kantor. Suasana hatiku sangat buruk. Setelah sampai di rumah, perasaanku masih terasa berat. Setelah makan malam, aku langsung kembali ke kamarku sendiri. Selesai mandi dan berbaring di tempat tidur, aku tetap tidak bisa tidur. Di dalam pikiran kembali muncul bayangan ibu mertuaku. Aku teringat gaun terusan yang dia pakai malam ini. Caranya sibuk di dapur terus terlintas di depan mataku. Aku duduk tegak dari tempat tidur dan berjalan ke kursi. Aku tahu ini tidak benar, tapi tubuhku memberikan reaksi. Ini pertama kalinya aku merasakan hal ini sejak istriku pergi. Aku berdiri berjalan ke pintu. Suara klik terdengar untuk memastikan pintu sudah terkunci, barulah aku duduk kembali di kursi dengan tenang. Aku hanya bisa duduk sendirian di kursi mencoba menenangkan gejolak di dalam hati. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam, fokus pada perasaan yang sudah lama tidak kurasakan itu. Awalnya aku mencoba memikirkan hal lain, seperti wajah bintang film atau wanita asing yang kutemui di jalan, tapi sama sekali tidak berguna. Yang tidak bisa hilang dari pikiranku tetaplah sosok ibu mertuaku. Caranya berjalan di dapur memakai gaun terusan, caranya duduk menyilangkan kaki di sofa, ekspresinya saat tersenyum. Aku tahu ini salah, tapi tubuhku sangat jujur. Semakin aku memikirkannya, reaksinya semakin kuat. Akhirnya aku menyerah pada perlawanan, membiarkan pikiran dikuasai olehnya. Napasku menjadi cepat. Pada saat itu juga, suara ketukan pintu terdengar bersamaan dengan suara ibu mertuaku.
Budi? Aku tersentak kaget, segera menghentikan semua gerakan tetapi sangat tegang sampai tidak bisa menjawab. Suara gagang pintu diputar terdengar. Aku jelas-jelas sudah mengunci pintu, ternyata tadi tidak terkunci dengan sempurna. Kemeja untuk besok sudah aku setrika. Ibu mertuaku masuk membawa kemeja, lalu dia menghentikan langkahnya. Dia melihatku yang duduk di kursi, melihat ekspresiku yang tidak tahu harus berbuat apa dan keadaanku yang berantakan. Matanya seketika membesar. Dia mengeluarkan jeritan kecil, "Maafkan aku." Aku segera menutupi diri dengan lutut dan membalikkan badan, pipiku terasa sangat panas. Wajah ibu mertuaku juga memerah padam. "Maaf, aku sudah mengetuk pintu. Tapi kamu tidak menjawab, jadi aku." Kemeja di tangannya terjatuh ke lantai. Kami melihat kemeja di lantai, dan untuk sesaat kami berdua terpaku. Aku benar-benar minta maaf. Aku sama sekali tidak berani menatapnya. Dia segera memungut kemeja itu dan meletakkannya di tempat tidur. "Mari kita bicara nanti." Dia bergegas meninggalkan kamar tetapi berhenti di depan pintu. Dia sepertinya sedang mengatur napas, lalu dia tidak menoleh dan berkata dengan suara gemetar, "Tidak apa-apa, pria kan memang terkadang punya saat-saat yang rapuh." Pintu tertutup perlahan. Aku jatuh terduduk di lantai, merasa sangat malu sampai rasanya ingin menghilang. Rasa panas di wajahku tidak kunjung hilang. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya bisa menutupi wajah dengan kedua tangan bergulat dalam rasa malu. Bagaimana aku harus menghadapinya besok pagi? Tapi tepat saat itu, sebuah pikiran aneh terlintas di otakku. Tatapan mata ibu mertuaku sebelum pergi. Sepertinya tidak hanya berisi rasa terkejut, seolah-olah juga bercampur dengan perasaan lainnya. Benarkah? Tidak mungkin. Aku menggelengkan kepala tapi detak jantungku bertambah cepat secara tidak wajar. Malam itu aku tidak tidur semalaman. Keesokan paginya suasana canggung mencapai puncaknya. Aku bangun lebih siang dari biasanya hanya untuk menghindarinya, tapi akhirnya tetap harus berhadapan. Saat aku berjalan ke dapur, ibu mertuaku sedang menyiapkan sarapan. "Sudah bangun? Ayo sarapan," dia berkata padaku secara alami seperti biasa. Aku duduk di meja makan dengan sangat hati-hati. "Tidur nyenyak?" Kalau ibu, aku juga tidur nyenyak. Kami menghabiskan sarapan yang canggung ini dalam keheningan. Aku ingin segera selesai makan lalu pergi ke kantor. "Hari ini apakah akan pulang cepat?" tanya ibu mertua. "Belum pasti. Mungkin ada beberapa urusan yang harus dikerjakan." "Baiklah. Kalau begitu aku akan siapkan makan malam untukmu." Aku mengangguk lalu berangkat kerja. Di kantor, aku sama sekali tidak bisa fokus. Pemandangan semalam terus berputar di otakku. Saat dia masuk, ekspresinya, kata-kata yang dia ucapkan. Apa sebenarnya yang aku pikirkan? Aku menggelengkan kepala tetapi di lubuk hati, yang terdalam aku, sangat ingin bertemu dengannya lagi. Pukul 6 sore, aku bergegas pulang. Sepanjang jalan pulang jantungku selalu berdetak cepat. Saat membuka pintu rumah, ibu mertuaku sedang duduk di sofa ruang tamu, bukannya di dapur seperti biasanya. "Kamu sudah pulang?" "Ya, apakah makan malam belum disiapkan?" "Belum, aku menunggumu pulang." Dia menatapku, tatapan matanya tidak sama seperti biasanya. "Kemarilah, duduklah." Aku duduk di sofa di depannya. Soal kejadian semalam, dia membuka pembicaraan lebih dulu. Aku menelan ludah dengan tegang. "Ibu, aku benar-benar minta maaf." "Tidak apa-apa. Itu bukan salahmu." Dia melambaikan tangan. Pria yang tinggal sendirian terkadang memang seperti itu. Aku bisa mengerti. Tapi, saat itu yang ada di pikiranku adalah ibu. Karena masalah sudah terjadi, aku memutuskan untuk berterus terang. Mata ibu mertuaku membesar. "Apa katamu?" "Awalnya tidak begitu. Aku berusaha memikirkan orang lain." "Sungguh." Aku menundukkan kepala dan melanjutkan. Tapi di dalam pikiranku semuanya adalah bayangan ibu. Kita tinggal bersama. Melihat ibu setiap hari, tanpa sadar ibu sudah masuk ke dalam hatiku. Suaraku gemetar. Aku tahu ini salah.
Ibu adalah ibu dari istriku. Aku adalah menantumu. Tapi apa? Dia bertanya dengan suara pelan. Setelah tinggal bersama, aku menyadari bahwa aku tidak bisa menekan perasaan itu lagi. Aku berkata dengan jujur. Saat ibu melakukan pekerjaan rumah, saat duduk di sofa, saat memakai rok pendek, semua hal itu menarik bagiku. Sebagai seorang pria, aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Awalnya aku merasa sangat bersalah, merasa tidak enak pada istriku dan juga pada ibu. Aku menutupi wajah dengan kedua tangan. Tapi perasaan ini semakin kuat. Memikirkan ibu saat di kantor, dan saat pulang kerja aku tidak sabar untuk sampai di rumah. Ini bukan lagi hanya karena kesepian. Ibu mertuaku terdiam lama, lalu berkata pelan, sebenarnya aku juga sudah banyak berpikir. Kita tinggal bersama seperti ini, saling memperhatikan mungkin memang sulit dihindari. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu betapa sulitnya pria yang hidup sendirian, kamu harus menahan diri setiap hari kan? Dia menatap mataku dan berkata, semalam aku melihatmu sendirian di kamar seperti itu. Pipinya memerah. Maaf, mungkin aku yang terlalu ceroboh, berpakaian terlalu santai di rumah. Dia menggosok lututnya dengan gelisah. Sejujurnya, melihat pemandangan itu semalam aku sangat terkejut. Suaranya sedikit gemetar. Tapi setelah itu aku terus memikirkan pemandangan itu. Aku juga wanita normal. Aku tidak tahan lagi dan mengulurkan tangan menggenggam tangannya. Ibu, Budi. Dia mengangguk pelan. Hari ini kamu tidak perlu menahan diri lagi. Perasaanku sama denganmu. Jantungku rasanya hampir berhenti berdetak. Ibu, apakah yang ibu katakan itu benar? Dia menggenggam balik tanganku dengan erat. Hari ini kita jangan memikirkan apa-apa lagi. Aku berdiri dengan hati-hati. Dia juga ikut berdiri. Mari kita ke kamar. Dia mengangguk pelan. Kami berjalan menuju kamar dalam keheningan. Suara detak jantung masing-masing terdengar sangat jelas. Ibu. Aku menatap wajahnya. Wajah cantik yang mirip dengan istriku tetapi lebih matang dan memiliki kedalaman yang lebih. Dia juga menatapku. Kemudian, bibir kami bersatu. Kesepian, kerinduan, semua emosi terjalin dan melebur pada saat itu. Malam itu, kami melintasi batasan yang tidak seharusnya dilintasi. Aku merasa tubuhku yang sudah tertidur selama lebih dari setahun akhirnya terbangun kembali. Jujur saja, ibu mertuaku jauh lebih indah dari yang kubayangkan. Sama sekali tidak bisa dipercaya dia sudah berusia 55 tahun. Ini sangat berbeda dengan rasa hampa saat aku sendirian dulu. Suhu tubuh yang nyata, sentuhan yang lembut, serta emosi yang dirasakan bersama. Tubuhku masih ingat betapa semua ini sangat dirindukan. Ibu mertuaku sepertinya juga sudah lama tidak merasakan pengalaman seperti ini. Mungkin karena itulah kami lebih menghargai setiap momen tersebut. Sampai dini hari baru kami tertidur sambil berpelukan. Keesokan paginya, aku terbangun di samping ibu mertuaku. Sinar matahari menembus tirai jendela. Dia tidur dengan sangat tenang. Kami telah melakukan hal yang luar biasa, pikirku. Tapi tidak ada sedikit pun penyesalan. Sebaliknya, aku merasa hatiku sangat hangat. Ibu mertuaku juga membuka mata, kami saling memandang dalam diam untuk waktu yang lama. Menyesal? Dia bertanya lebih dulu. Tidak, kalau ibu, aku juga tidak. Dia membenamkan wajahnya di pelukanku, dan aku sangat bahagia. Aku juga memeluknya erat. Aku juga. Sejak saat itu, kami bukan lagi sekadar ibu mertua dan menantu, melainkan pria dan wanita. Setelah itu, hubungan kami berubah sepenuhnya. Di siang hari kami tetap menjaga jarak yang sewajarnya, tapi di malam hari kami akan mencari penghiburan satu sama lain. Suasana hatiku saat bekerja di kantor juga berubah total. Dulu aku selalu malas pulang ke rumah. Sekarang aku tidak sabar ingin pulang karena aku tahu ada dia yang menungguku di rumah. Setiap hari tepat pukul 6 sore aku akan pulang tepat waktu. Saat naik lift ke atas, jantungku selalu berdebar-debar. Membuka pintu, ibu mertuaku sedang menyiapkan makan malam di dapur. Sudah pulang? Hari ini cepat sekali ya. Ya? Karena aku ingin segera bertemu ibu. Dia tersenyum manis.
Cepat cuci tangan, sebentar lagi makan. Waktu makan malam bersama juga menjadi berbeda. Tidak ada lagi keheningan yang canggung, digantikan dengan kontak fisik yang alami, tatapan penuh kasih, dan suara tawa yang hangat. Setelah makan, kami akan duduk di sofa ruang tamu, minum sedikit anggur merah sambil menonton televisi. Dengan sangat alami kami akan mulai berinteraksi mesra. Aku akan menggenggam tangannya, membiarkannya bersandar di bahuku, membelai rambutnya, semuanya terasa begitu alami. Ibu, aku sangat bahagia, aku juga. Kami saling memandang dan tersenyum lalu berciuman lagi. Malam itu kami habiskan lagi dalam pelukan masing-masing. Hari demi hari berlalu, kami menjadi semakin dekat. Dia menjadi bagian dari hidupku, dan aku menjadi bagian dari hidupnya. Akhir pekan kami akan pergi ke pasar bersama membeli bahan makanan, pergi ke taman jalan santai, menonton film. Di luar kami adalah ibu mertua dan menantu, di rumah kami adalah kekasih. Hidup bersamamu seperti ini benar-benar menyenangkan. Suatu malam dia berkata sambil bersandar di pelukanku. Sudah lama tidak merasakan perasaan masih hidup seperti ini. Aku juga, aku membelai rambutnya. Jika tidak ada ibu, aku mungkin sekarang masih hidup sendirian dalam kesepian. Aku juga, dia membenamkan wajahnya di dadaku. Karena kamu aku baru merasakan kembali diriku sebagai seorang wanita. Kami tidur dalam dekapan erat. 2 bulan kemudian, hubungan kami semakin mendalam. Ikatan di antara kami sudah melampaui fisik dan naik ke tingkat emosional. Aku menyadari bahwa aku mencintainya. Awalnya mungkin hanya untuk mengusir kesepian, tapi sekarang perasaan ini nyata. Ibu, akhir pekan ini kita pergi berlibur saja. Bagaimana? Suatu malam aku memberi saran. Berlibur? Ya, ke tempat yang tenang. Hanya kita berdua saja. Dia ragu-ragu sejenak. Apakah itu tidak apa-apa? Tidak masalah. Tidak akan ada yang mengenali kita. Akhirnya dia mengangguk. Akhir pekan kami pergi ke Bali. Aku memesan sebuah villa yang tenang dan bisa melihat laut. Wah, di sini benar-benar indah. Dia menatap pemandangan di luar jendela dengan kagum. Asal ibu suka, aku merangkul pundaknya perlahan. Kami berjalan bergandengan tangan di pantai. Di sini tidak ada yang mengenali kami. Kami merasakan kebebasan yang belum pernah ada sebelumnya. Malam hari kami kembali ke villa dan memasak bersama. Menggunakan bahan-bahan yang dia siapkan membuat makan malam yang lezat. Enak sekali. Syukurlah kalau begitu, katanya sambil tersenyum. Malam semakin larut, kami duduk di balkon menatap laut, mendengarkan suara ombak. Apakah kita benar-benar boleh sebahagia ini? Dia berkata dengan suara pelan. Boleh. Kita berhak untuk bahagia. Aku menggenggam tangannya, dia menoleh menatapku. Terima kasih ya, aku yang seharusnya berterima kasih pada ibu. Kami berciuman lalu kembali ke kamar. Keesokan paginya kami bangun pagi untuk melihat matahari terbit. Kami duduk bersama di tepi pantai melihat matahari perlahan-lahan naik. Benar-benar indah ya. Ya, sangat indah. Aku menoleh menatapnya. Bagiku dia jauh lebih indah daripada matahari terbit. Aku mencintaimu. Untuk pertama kalinya aku mengucapkan kalimat itu. Matanya membesar lalu air mata menetes turun. Aku juga. Kami berpelukan erat di tepi pantai. Itu adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Sekitar 1 bulan setelah kembali dari Bali, suatu malam ponsel ibu mertuaku berbunyi. Dia mengangkat telepon dan wajahnya seketika menjadi muram. Baiklah. Kapan? Setelah menutup telepon, dia menatapku dan berkata, Mbak Sari mau pulang. Mbak Sari mau pulang? Aku tersentak kaget. Mbak Sari adalah kakak dari Indah, juga merupakan putri sulung dari ibu mertuaku. 20 tahun yang lalu dia sudah pindah ke Amerika Serikat menikah dengan seorang pengusaha dan menetap di sana. Bahkan saat pemakaman Indah pun dia tidak bisa pulang karena pandemi. Kenapa begitu mendadak? Ya, katanya dia mau mengakhiri hidupnya di Amerika dan pindah kembali sepenuhnya ke sini. Katanya dia tidak tenang membiarkan ibu sendirian di masa tua. Suara ibu mertuaku gemetar. Aku juga merasakan kegelisahan. Jika Mbak Sari kembali, hubungan kami sangat mungkin akan terbongkar.
Kapan dia sampai? Minggu depan. Dan dia bilang mau tinggal bersamaku untuk sementara waktu. Hatiku mencelos. Jika Mbak Sari mau tinggal bersama ibu mertua, maka ibu mertua harus pindah dari sini. Bagaimana ini? Ibu mertua menggenggam tanganku erat. Kita hanya bisa lebih berhati-hati untuk sekarang. Ya, aku mengangguk tapi perasaanku sangat berat. Suami Mbak Sari. Karena urusan pekerjaan baru akan menyusul 1 bulan kemudian. 1 minggu kemudian, Mbak Sari tiba di Indonesia. Kami bersama-sama pergi ke bandara menjemputnya. Ibu mertua, aku, dan Mbak Sari. Mbak Sari tetap percaya diri dan modis seperti biasanya. Meskipun sudah berusia 30-an akhir, dia terlihat jauh lebih muda dari usianya. Mungkin karena sudah lama hidup di luar negeri, auranya terasa sangat berwibawa. Ipar, sudah lama tidak bertemu. Ya, sudah lama tidak bertemu, aku menyapa dengan agak kaku. Mbak Sari memperhatikan ibunya dengan saksama. Bu, wajah ibu terlihat segar sekali. Aku jadi tenang. Ya, benarkah? Ya, rasanya agak berbeda. Kulit ibu jadi lebih bagus, tatapan mata ibu juga jadi lebih terang. Ibu mertua berusaha berpura-pura tenang. Tapi aku sendiri berkeringat dingin karena tegang. Tatapan mata Mbak Sari sangat tajam. Setelah keluar dari bandara dan naik ke mobil, dia bertanya, Bu, ibu sekarang tinggal di mana? Aku sementara tinggal di rumah Budi. Oh, kenapa? Karena apartemen yang dulu kan kena gusur untuk pembangunan baru, jadi sementara menumpang dulu. Tatapan Mbak Sari menjadi lebih tajam lagi. Kalau begitu aku juga boleh tinggal di sana kan? Tinggal di hotel biayanya terlalu besar. Aku dan ibu mertua terdiam seketika. Tapi kami tidak punya alasan apapun untuk menolak. Baiklah, boleh saja. Ibu mertua terpaksa menyetujuinya. Sejak hari itu segalanya berubah. Setelah Mbak Sari pindah ke rumah, kami tidak bisa lagi berinteraksi dengan bebas. Malam hari tidak bisa bersama. Bahkan tatapan mata penuh cinta pun harus disembunyikan dengan sangat hati-hati. Aku mulai menjadikan lembur di kantor sebagai alasan untuk pulang telat, sementara ibu mertua menghabiskan lebih banyak waktu menemani Mbak Sari. 1 minggu berlalu, aku tidak punya kesempatan apapun untuk berduaan dengan ibu mertua. Mbak Sari hampir sepanjang hari berada di rumah, seolah-olah sedang mengawasi kami. Suatu malam saat dia sedang menonton televisi di ruang tamu, aku diam-diam berjalan ke depan pintu kamar ibu mertua dan mengetuk pelan. Ibu, tidak bisa Budi. Mbak Sari bisa saja bangun. Dari balik pintu, terdengar suara ibu mertua yang gemetar. Aku hanya bisa berbalik dan berjalan kembali ke kamarku sendiri dengan perasaan hampa. Seminggu lagi berlalu, selama tinggal bersama Mbak Sari, aku dan ibu mertua sangat berhati-hati. Siang hari menjaga jarak, malam hari juga masing-masing di kamar, tapi kebiasaan memang hal yang menakutkan. Suatu pagi saat aku sedang bersiap berangkat kerja, dasiku tidak kunjung rapi. Budi, sini aku bantu. Ibu mertua berjalan mendekat dan dengan terampil membantuku merapikan dasi. Gerakan ini sangat alami. Sentuhan ini sangat akrab. Wajahnya sangat dekat denganku. Sudah? Dia menepuk pelan dasiku sambil tersenyum. Pada saat itu juga, aku tersentak mundur 1 langkah karena aku melihat Mbak Sari sedang melihat kami dari ruang tamu. Kejadian lain terjadi setelah makan malam. Ibu mertua sedang mencuci piring dan aku ingin membantu. Biarku saja, saat aku menerima piring dari tangannya, aku tidak sengaja menggenggam tangannya. Meskipun hanya beberapa detik, tapi kami berdua tidak melepaskannya. Hanya saling menatap dalam diam. Tepat saat aku tersadar dan ingin melepaskan tangan, terdengar suara langkah kaki dari lorong. Mbak Sari baru saja keluar dari kamar mandi. Aku segera menyerahkan piring itu dan cepat-cepat meninggalkan dapur. Ada malam lain saat kami sedang menonton televisi, ibu mertua tertidur di sofa, kepalanya perlahan miring ke satu sisi. Aku secara refleks mengulurkan tangan menahan bahunya, dan dia secara alami bersandar padaku. Oh, gerakan ini sangatlah akrab. Saat itu aku menyadari Mbak Sari sedang minum air di dapur, dan tatapannya tertuju pada kami. Aku segera membangunkan ibu mertua pelan papan. Ibu, tidurlah di kamar.
Ah maaf, dia segera duduk tegak. Sekali lagi aku mengalami hari yang tidak menyenangkan di kantor dan pulang dengan wajah lelah. Saat makan malam aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apa ada masalah? Ibu mertua bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, baik-baik saja. Selesai makan aku berjalan ke ruang tamu, dia juga menyusul, kebetulan Mbak Sari sedang ke kamar mandi. Benar tidak apa-apa. Dia menggenggam tanganku erat. Kalau lelah ceritakan padaku, setidaknya bisa bicara denganku. Sentuhan hangat itu membuatku hampir tidak bisa menahan diri untuk memeluknya. Tapi suara putaran gagang pintu kamar mandi membuat kami segera melepaskan tangan. Mbak Sari masuk dengan tatapan mata yang sangat tajam. Saat-saat mendebarkan seperti ini terus terjadi. 1 bulan kemudian, suatu malam Mbak Sari memanggilku. Ipar, bisa kita bicara? Hatiku mencelos. Apakah sudah ketahuan? Tapi Mbak Sari mengangkat masalah lain. Ipar, kami sudah menemukan rumah. Oh, rumah untuk aku dan ibu tinggal bersama. Minggu depan kami akan pindah. Ini benar-benar di luar dugaanku. Kenapa mendadak sekali? Suamiku juga sebentar lagi pulang. Rumah harus sudah siap sebelum itu. Mbak Sari berkata dengan tenang. Ibu juga seharusnya tinggal di rumah yang stabil. Tidak mungkin terus-menerus merepotkanmu. Baiklah. Perasaanku sangat campur aduk. Apakah Mbak Sari menyadari sesuatu atau memang sudah saatnya pindah rumah? Aku tidak yakin. Malam itu setelah Mbak Sari kembali ke kamar, ibu mertua diam-diam memanggilku. Budi, kamu sudah dengar? Ya, ibu akan pindah rumah. Dia menatap keluar jendela dan berkata pelan. Ya, sepertinya sudah waktunya. Suaranya sedikit gemetar. Sepertinya kita harus mengakhirinya. Meskipun aku sudah menduganya, tapi hatiku tetap terasa perih seperti tersayat. Ibu. Aku tidak tahu apakah Mbak Sari menyadari sesuatu, tapi itu sudah tidak penting lagi. Matanya berkaca-kaca. Kamu masih muda. Seharusnya menjalani hidup barumu sendiri. Usia bukan masalah. Itu masalah. Dia menoleh menatapku. Karena kamu aku baru merasakan kembali nikmatnya hidup. Merasakan kembali diriku sebagai seorang wanita. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Aku juga. Tapi sekarang aku harus melepaskannya. Demi kebaikanmu. Aku berusaha menahan air mata. Ibu, maafkan aku, dan aku benar-benar bahagia. Dia menggenggam erat tanganku. Kamu harus bahagia, harus menemukan orang yang baik. Aku memeluknya. Ini adalah pelukan terakhir kami. 1 minggu kemudian, ibu mertua dan Mbak Sari pindah ke apartemen baru. Itu adalah hunian luas yang disiapkan Mbak Sari untuk mereka. Ibu dan anak itu memutuskan tinggal bersama. Hari pindahan itu, aku juga pergi membantu. Melihat barang-barang ibu mertua diangkut ke truk, perasaanku sangat kacau, benar-benar berakhir. Saat Mbak Sari pergi sebentar, aku dan ibu mertua mengucapkan beberapa kalimat terakhir. Kamu harus hidup dengan baik. Dia menggenggam tanganku. Ibu juga ya? Aku tidak apa-apa. Dia tersenyum tapi sudut matanya basah. Kamu harus menemukan orang yang baik. Dapatkan kembali kebahagiaanmu. Berjanjilah padaku. Aku mengangguk. Aku janji, Bu. Saat mata kami bertemu untuk terakhir kalinya, kami berdua tersenyum dalam diam. Terima kasih ya. Aku juga. Tanpa kata-kata kami mengerti perasaan satu sama lain. Truk itu berangkat, aku berdiri di sana sampai truk itu hilang dari pandangan. Mbak Sari berjalan ke sampingku. Ipar, mulai sekarang carilah pasangan yang baik dan hiduplah dengan bahagia. Aku menundukkan kepala, aku akan melakukannya. Dia menepuk pundakku perlahan. Sejak hari itu aku kembali menjadi sendirian, tapi kali ini rasanya berbeda. Hatiku menyimpan sebuah kenangan yang hangat. Waktu yang kuhabiskan bersama ibu mertua. Saat-saat kami saling menghibur dan mencintai satu sama lain. Itu bukan rasa bersalah, melainkan sebuah kenangan indah dalam hidupku. Beberapa bulan kemudian, aku bertemu dengan seorang wanita di sebuah acara perusahaan. Dia seumuran denganku, sifatnya hangat dan ceria. Aku melangkah maju dengan hati-hati menuju langkah yang baru. Itu adalah awal yang baru. Ibu mertua sesekali juga mengirim pesan padaku. Apa kabar? Ya,
Ibu juga harus jaga kesehatan. Baiklah, kamu harus bahagia ya, ibu juga. Kami melepaskan satu sama lain tapi tidak sepenuhnya melupakan. Terkadang saat aku memikirkannya, senyum tidak sadar muncul di wajahku. Terima kasih Bu, aku juga berterima kasih padamu. Cerita kami pun berakhir dengan tenang seperti itu. Tidak ada dosa, juga tidak ada penyesalan. Hanya meninggalkan kenangan yang hangat. Mungkin awal dari beberapa hubungan bukanlah sebuah kesalahan, melainkan satu-satunya penghiburan yang dicari oleh jiwa dalam kesepian yang paling dalam. Di bawah bayang-bayang kehilangan cinta sejati. Dia dan dia saling menopang melewati masa paling gelap dengan perasaan yang tidak dimengerti oleh dunia luar. Kehangatan itu meskipun singkat tetapi benar-benar nyata. Pilihan terakhir mereka bukanlah pengkhianatan, melainkan bentuk pengorbanan yang lebih dalam agar pihak lain bisa kembali ke bawah sinar matahari menjalani hidup yang biasa dan stabil. Masa-masa rahasia itu, seperti hujan lembut yang membasuh luka dan menumbuhkan keberanian untuk memulai kembali. Di akhir cerita tidak ada yang benar atau salah, hanya ada dua hati yang pernah mendekat dan setelah berpisah masing-masing berjalan menuju masa depan yang lebih jauh. Beberapa kenangan mungkin ditakdirkan hanya untuk disimpan di dalam hati, tapi justru rahasia-rahasia inilah yang membuat kita menjadi orang dewasa yang lebih mengerti tentang kelembutan. Jika cerita ini menyentuh hatimu, ingatlah bahwa di balik setiap perasaan yang rumit mungkin tersimpan sebuah hati yang butuh dimengerti. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Jika Anda menyukai konten kami, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan meninggalkan komentar sebagai dukungan untuk Radio Diari Hati. Dorongan Anda adalah motivasi kami untuk terus maju.